Selamat pagi sahabatku dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa berjumpa lagi di dalam renungan pagi ini. Semoga keadaan kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat di dalam Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk pagi hari yang baru yang Tuhan beri. Hari ini kami mau belajar merenungkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau menjamah hati dan pikiran kami. Karena kami percaya ketika kami belajar dari firman-Mu, firman Tuhan akan menuntun kami kepada kehidupan yang benar, kehidupan yang puas. Engkau menuntun kami kepada padang rumput yang hijau. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam Kristus kami berdoa, amin. Sahabatku semua, renungan diambil dari Amsal 4 ayat 14. Janganlah menempuh jalan orang fasik dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Sahabat, sebagai pengikut Kristus, saya yakin semua orang pernah jatuh dalam jalan-jalan yang salah di saat-saat tertentu. Entah itu disebabkan oleh kondisi atau keadaan kepepet tertentu, sehingga tidak ada lagi pilihan lain untuk melakukan selain melakukan kejahatan. Saya teringat dengan beberapa tahun lalu dengan sebuah jargon yang selalu diucapkan seorang yang bernama Bang Napi, bahwa kejahatan muncul bukan karena niat si pelaku, tetapi karena ada kesempatan. Tapi ada juga orang yang jatuh ke dalam kejahatan karena pengaruh buruk atau pergaulan di sekitarnya. Seorang bapak bisa menjadi seorang yang sangat pemarah, seorang ibu menjadi ibu yang suka sekali menggosip bersama dengan kumpulan ibu-ibu lainnya. Ada anak-anak atau pemuda yang memiliki perangai yang sangat keras melawan orang tua, mungkin karena pengaruh pergaulan yang buruk dan sebagainya. Apapun penyebabnya saudara, saya mengamati begini, bahwa sekali kita memberikan celah untuk mengikuti yang buruk atau yang jahat, maka kita akan terus dibawa masuk ke dalam kejahatan yang lebih besar. Awalnya sih korupsi kecil, mencuri kecil, tetapi lama-kelamaan ada kesempatan yang lebih besar, kita mencoba lagi, demikian seterusnya. Awalnya coba-coba, tapi lama-kelamaan kita menjadi terbiasa dan nyaman dalam situasi tersebut. Kalau sudah demikian, seseorang akan sulit menyadari kalau dirinya sedang berada di jalan-jalan yang jahat, karena dia seperti diikat di jalan jahat tersebut. Untuk keluar dari jalan itu sangatlah sulit. Firman Tuhan di dalam Amsal 4 ayat 14 ini berkata, janganlah menempuh jalan orang fasik dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Sahabat, kita tidak cukup hanya mengetahui tentang apa yang baik. Lebih dari itu, kita harus melakukan yang baik, yang benar. Kalau ada sesuatu yang baik yang kita dengar, kita harus melakukannya. Kalau kita diajar dan mendengar firman Tuhan hari ini misalnya untuk mengampuni, mulailah langsung belajar mengampuni orang-orang yang perlu diampuni di sekitar kita. Kalau kita diingatkan pada saat ini untuk berdoa, berdoalah, bacalah firman, dan seterusnya. Kalau kita dituntut saat ini untuk mengasihi pasangan kita, justru lakukanlah kebaikan terhadap pasangan kita 2 kali lipat dari yang sebelumnya. Karena ketika ada firman Tuhan yang menuntun kita kepada jalan yang benar, sementara kita tidak menggubris atau mengabaikannya, kalau itu terus terjadi, kita justru akan mengalami kemunduran iman secara terus-menerus. Benteng pertahanan kita lama-kelamaan jebol juga saudara. Pada titik tertentu, kita akan mudah sekali untuk ditipu oleh keadaan, akhirnya kita melakukan sesuatu yang tidak benar, yang jahat. Saya mungkin pernah berkata di video lain tentang sepak bola, bahwa pertahanan paling baik adalah menyerang. Saya pikir dalam kehidupan iman juga berlaku demikian saudara, bahwa pertahanan iman kita akan hancur kalau kita tidak melakukan firman Tuhan. Suatu saat hidup kita akan ditarik ke dalam jalan-jalan orang yang jahat. Firman Tuhan berkata, janganlah menempuh jalan orang fasik dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Nah, sekali lagi bagaimana caranya agar kita tidak berada di jalan-jalan tersebut? Jangan abaikan firman Tuhan.
jangan keraskan hatimu. Mungkin kau berkata, ya nanti dululah Pak Pendeta, saya belum bisa mengampuni. Ya nanti dululah, saya masih sulit untuk memberikan yang terbaik. Ya nanti dululah, ada saatnya nanti saya akan melayani. Ya nanti dululah, karena saya sekarang masih sibuk dengan bisnis dan urusan saya. Ya nanti dululah, saya belum bisa mengubah kebiasaan buruk saya, dan seterusnya. Pertanyaannya saudara, kita belum bisa atau kita belum mau? Sahabatku, penundaan hanya akan membawa kita lebih jauh lagi daripada Tuhan. Kita tidak tahu berapa lama lagi kita akan hidup. Sesungguhnya setiap waktu merupakan kesempatan yang harus diisi untuk memenuhi panggilan Kristus. Itu sebabnya saudara, jangan sia-siakan waktu yang ada. Belajarlah tentang kebenaran firman Tuhan dan lakukanlah kebenaran tersebut. Hanya dengan melakukan yang benar, benteng iman kita akan kuat ketika diperhadapkan dengan berbagai cobaan dan tantangan yang berusaha menarik kita ke jalan-jalan yang jahat. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita. Kita berdoa. Ya Allah, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengar. Biarlah ini boleh bertumbuh dan berakar di dalam kehidupan kami. Dan lewat kebenaran firman-Mu hidup kami menghasilkan buah. Terima kasih Bapak, hamba berdoa buat setiap anak-anak Tuhan dimanapun berada. Berkati dan tolong di dalam setiap tantangan, cobaan yang mereka hadapi. Biarlah ketika ada kesempatan kami untuk melakukan kebenaran, mampukan kami semua untuk melakukan yang benar. Supaya kami tidak terjerat di dalam jalan-jalan yang jahat. Terima kasih ya Bapa, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua.